Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Bahaudin Ashum MHum selaku dosen mata kuliah Bahsul Kutub, dan yang saya banggakan teman-teman kelas PAI A3. Di sini saya Nurul Halimah dengan NIM 20101110023 bersama rekan saya Sofiana Ulfa dengan NIM 20111110022 akan mempresentasikan terkait hadis Bukhari nomor 5937 yang membahas tentang perencanaan pendidikan, yaitu tidak menunda-nunda. Sebelum masuk ke materi terkait hadis Bukhari nomor 5937, saya akan memberikan sedikit pendahuluan atau pengantar terkait hadis Bukhari nomor 5937 ini. Waktu adalah satu nikmat tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Manusia sepatutnya memanfaatkan waktu seefektif dan seefisien mungkin untuk menjalankan tugasnya sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Dalam memanfaatkan waktu, perlu adanya suatu perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, salah satunya pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka menyiapkan suatu pembelajaran yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Namun masih ada orang yang suka menunda pekerjaan yang biasa disebut procrastinator. Dan pada saat ini prokrastinasi sudah menjadi fenomena di kalangan umum dan menjadi perilaku yang tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena menunda-nunda pekerjaan juga mulai terlihat di lingkungan sekolah. Perilaku yang tidak baik ini jika tidak ditangani dengan serius, maka akan berkembang terus-menerus di lingkungan sekolah. Hal ini akan menyebabkan prestasi belajar siswa menurun dan siswa mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan. Dan Allah Subhanahu wa taala pun bersumpah dalam Al-Qur'an, yaitu wal asri, demi masa. Rasulullah SAW juga telah mewanti-wanti umatnya untuk senantiasa menghargai waktu dan jangan menunda-nunda sebuah pekerjaan, karena manusia dibatasi oleh ajal yang bisa datang kapanpun dan dimanapun tanpa bisa ditawar lagi. Ada berbagai pendapat ulama terkait tidak menunda-nunda, dan kami mencoba meneliti atau membedah hadis yang berkenaan dengan perencanaan pendidikan, yaitu tidak menunda-nunda. Dan dalam kesempatan ini, kami mengutip dari hadis Imam Bukhari nomor 5937. Hadis Bukhari nomor 5937 ini berbunyi, Haddatsana Ali bin Abdillah, haddatsana Muhammad bin Abdirrahman Abul Munziri At-Tafawi an Sulaiman Al-A'mashi qala haddatsani Mujahidun an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ahwala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa kana Ibnu Umar yaqulu idza amsayta fala ta'tadir sabaha wa idza asbahta fala ta'tadir masa'a wa khudh min sihhatika limautika wa min hayatika limautik. Artinya, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman Abu Al-Mundhir At-Tufawi dari Sulaiman Al-A'mashi, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Mujahid dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku dan bersabda, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang pengembara. Ibnu Umar juga berkata, bila kamu berada di sore hari, maka janganlah kamu menunggu datangnya waktu pagi, dan bila kamu berada di pagi hari, maka janganlah menunggu waktu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Hadis ini bersumber dari Rasulullah SAW dan langsung diterima oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bin Nufail dan diteruskan ke Mujahid bin Jabar, diteruskan lagi ke Sulaiman bin Mihran, selanjutnya diteruskan ke Muhammad bin Abdurrahman, dan terakhir
diterima oleh Ali bin Abdullah bin Ja'far bin Najih. Dan dapat disimpulkan bahwa hadis Bukhari nomor 5937 ini tergolong hadis yang sahih, yaitu dilihat dari komentar para ulama yang mengatakan bahwa hadis ini thiqah. Hadis ini juga diriwayatkan dan dicatatkan oleh banyak perawi, di antaranya Imam Bukhari pada bab Ar-Riqaq, Imam Ahmad, At-Tirmidzi pada bab Az-Zuhdu, dan Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah. Semuanya ini meriwayatkan hadis ini dari jalur yang sama, yaitu dari Mujahid dari Abdullah bin Umar, yang Abdullah bin Umar ini dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Dan untuk kajian linguistik dari hadis Bukhari nomor 5937 ini, jika dikaitkan dengan ilmu balaghah, hadis ini berkaitan dengan ilmu ma'ani, yang di dalam ilmu ma'ani ini juga terdapat dengan kalam khobar atau kalimat berita. Dan kalam khobar adalah kalamun yahtamilu sidqa wal kizba, yang artinya yaitu kalimat yang mengandung pengertian benar dan salah. Sedangkan fungsi kalam khobar ini dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama pada jumlah fi'liyah dan yang kedua pada jumlah ismiyah. Pada jumlah fi'liyah ini kalam khobar berfungsi al-tajadud wa al-hudud, yang yaitu menunjukkan pekerjaan yang berubah-ubah sesuai dengan waktunya, yaitu madhi, hal, dan istiqbal, tanpa disertai sebab yang mempengaruhinya, seperti penggalan hadis Bukhari nomor 5937 yang berbunyi haddatsana Ali bin Abdillah, haddatsana Muhammad bin Abdirrahman Abul Munziri At-Tafawi an Sulaiman al-A'mashi, haddatsani Mujahidun an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma ahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Dan pada jumlah ismiyah ini kalam khobar berfungsi al-subut wa al-dawam, yaitu menunjukkan pengertian yang kekal dan tetap, seperti penggalan dalam hadis Bukhari nomor 5937 yang berbunyi wa kana Ibnu Umar yaqulu idza amsayta fala ta'tadir sabaha wa idza asbahta fala ta'tadir masa'a khudh bin sihatika limautika min hayatika limautik, yang artinya Ibnu Umar berkata, jika kamu berada di waktu sore, maka janganlah kamu menunggu waktu pagi, dan jika kamu berada di waktu pagi, maka janganlah kamu menunggu waktu sore. Dan pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Ini suatu merupakan pengertian yang kekal dan tetap. Dan namun terkadang juga jumlah ismiyah ini berfungsi sebagai istimrar wa al-dawam, yaitu jika khobarnya tidak terdiri dari fi'il mudhari, seperti penggalan dalam hadis Bukhari nomor 5937 ini yang berbunyi ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Ini tidak terdapat fi'il mudhari. Dan selanjutnya yaitu kajian tematis komprehensif. Kajian ini yaitu berkaitan dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema serupa, yaitu baik dari segi lafaz ataupun maknanya. Dan berikut ini beberapa hadis yang hampir sama dengan hadis Bukhari nomor 5937. Yaitu yang pertama ada hadis At-Tirmidzi nomor 2255. Yang kedua hadis Ahmad nomor 4534. Yang ketiga hadis Ahmad nomor 5881. Dan yang keempat hadis Ibnu Majah nomor 4104. Keempat hadis ini memiliki tema yang serupa dengan hadis Bukhari nomor 5937, yaitu di mana keempat hadis ini juga menjelaskan tentang pesan dari Rasulullah, yaitu jadilah di dunia ini sebagai orang asing atau seorang yang dalam perjalanan atau pengembara. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Sofiana Ulfa, dan kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana Ulfa dengan NIM 2010110022. Di sini saya sebagai penyaji kedua. Terima kasih.
Selanjutnya, kajian konfirmatif. Kajian ini berfungsi untuk mengkonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang memberi perhatian pada masalah perencanaan, terutama yang kaitannya dengan waktu. Dalam hal ini, berkaitan dengan hadis Bukhari nomor 5937, penulis mencoba mengkonfirmasikan hadis tersebut dengan ayat Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Quran Surat Al-Ashr ayat 1-3. Ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan manusia ini, karena Allah tidak bersumpah terhadap sesuatu di dalam Al-Quran kecuali untuk menunjukkan kelebihan yang dimilikinya. Yang kedua, Quran Surat Al-Imran ayat 133-134. Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa jangan membuang waktu untuk mendapat ampunan Allah dan berbuat kebajikan pada setiap waktu atau kesempatan. Yang ketiga, Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap bangsa mempunyai batas waktu kejayaan atau keruntuhan. Begitu pula setiap manusia mempunyai waktu kesempatan dan kesempitan. Maka manusia harus memanfaatkannya. Dan yang keempat, Quran Surat Al-Insyirah ayat 7. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus memanfaatkan waktu yang ada dengan baik. Jangan menunda-nunda suatu urusan dan perintah untuk segera memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mengerjakan urusan yang lain. Analisis realitas historis. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ini berisi nasihat Nabi Muhammad SAW kepada beliau. Jika manusia mau memahami hadis ini, maka di dalamnya terkandung wasiat penting yang sesuai dengan realita. Pada hakikatnya, manusia memang hanya musafir. Mereka datang ke dunia, kemudian mereka pergi meninggalkannya karena kematian akan menimpa setiap orang. Seperti halnya kedatangan Nabi Adam dan keturunannya di muka bumi sebagai manusia adalah seperti datangnya orang asing. Karena sebenarnya tempat tinggal Adam dan pengikutnya yang taat adalah surga. Di samping sebagai cobaan dan balasan atas perbuatan maksiat yang dilakukannya, juga untuk memamurkan dunia dan mewujudkan tujuan penciptaan manusia, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Ibnu Umar melanjutkan dengan berwasiat, Ida amsaita fala tangtadir swabaha wa ida asbahta fala tantadir almasaah. Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi, dan jika engkau berada pada pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Di samping segera melaksanakan nasihat tersebut, beliau Ibnu Umar juga menyampaikan bimbingan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Seorang muslim harus beramal soleh di siang hari seakan-akan tidak akan menjumpai sore, dan beramal di malam hari seakan-akan tidak akan mendapati pagi harinya. Serta segera beramal soleh sewaktu ada kemampuan, dan itu di keadaan sehat sebelum sakitnya dan di keadaan hidup sebelum kematian menjemputnya. Analisis generalisasi. Dalam hadis Bukhari nomor 5937 menjelaskan bahwa pentingnya mengatur rencana dan melaksanakannya segera tanpa menunda-nunda waktu. Karena hidup itu singkat dan waktunya juga terbatas. Semua harus direncanakan dengan perencanaan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan. Rasulullah telah berpesan supaya menyikapi kehidupan dunia dengan menjadi laksana orang asing atau menjadi pengembara yang melintasi suatu tempat. Seorang musafir boleh jadi singgah sejenak di suatu tempat untuk merehatkan diri karena kelelahan. Tetapi pengembara yang asing singgah sejenak bukan karena kelelahan, tetapi mempersiapkan bekal untuk perjalanan selanjutnya. Sehingga kita harus menjalani tahapan kehidupan dunia yang singkat ini dengan memposisikan diri sebagai pengembara yang asing yang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, tetapi sebatas tempat persinggahan menyiapkan bekal menuju tahapan kehidupan selanjutnya. Jadi, kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah, mencari ilmu,
menempuh pendidikan untuk menambah pengetahuan, belajar keras untuk mencapai tujuan atau cita-cita, bermanfaat bagi sesama, dan senantiasa waspada akan datangnya kematian. Kritik praksis. Di dalam kritik praksis ada dua uraian. Yang pertama, dalam kritik praksis diuraikan bagaimana kita mengaitkan makna sebuah hadis dengan kehidupan masa kini. Di sini, penulis mencoba mengaitkan tentang situasi saat ini, yaitu dengan adanya kuliah daring yang mungkin akan menimbulkan sikap dalam diri mahasiswa untuk menunda-nunda dalam mengerjakan tugas yang diberikan dosen dan tidak fokus dengan perkuliahan karena asyik dalam bermain games atau bertelusur dalam sosial media. Yang kedua, dengan adanya hadis ini diharapkan kita tersadar bahwa tidak baik dalam menyia-nyiakan waktu. Kita harus tetap bersemangat menjalankan semua aktivitas meskipun sedang dalam kondisi sulit seperti ini. Susun dan siapkan rencana sebaik mungkin dan manfaatkan waktu selagi kita masih muda. Manfaatkan setiap kesempatan dalam hidup ini untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan menggapai cita-cita atau impian kita. Karena setiap waktu memiliki tuntutan dan haknya masing-masing. Jika kita menunda suatu pekerjaan hingga nanti, maka kita akan mendapati pada waktu nanti itu pekerjaan akan bertumpuk. Kesimpulannya yaitu yang pertama, hadis Bukhari nomor 5937 tergolong hadis sahih dilihat dari komentar para ulama mengenai perawi dari hadis tersebut mengatakan sikoh. Yang kedua, hadis Bukhari nomor 5937 memiliki kesamaan tema, baik dari segi lafaz ataupun maknanya dengan 4 hadis lain, yaitu hadis Tirmidzi nomor 2255, hadis Ahmad nomor 4534, hadis Ahmad nomor 5881, dan hadis Ibnu Majah nomor 4104. Yang ketiga, dalam kajian konfirmatif yang berfungsi untuk mengkonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran, hadis Bukhari nomor 5937 ini penulis konfirmasikan dengan Quran Surat Al-Ashr ayat 1-5, Quran Surat Al-Imran ayat 133-134, Quran Surat Al-A'raf ayat 44, dan Quran Surat Al-Insyirah ayat 7. Yang keempat, hadis ini menjelaskan bahwa manusia harus memiliki sikap disiplin dalam segala hal, terutama disiplin waktu dan tidak boleh menunda-menunda pekerjaan, serta harus selalu giat dalam mencari karunia Allah. Dan yang terakhir, meskipun dalam pandemi, perencanaan pendidikan juga tetap sangat dibutuhkan untuk memahami kekuatan waktu yang dimiliki, melakukan pengorganisasian segala hal yang dibutuhkan, dan merancang suatu program yang dikehendaki. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.